one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, bertemu kembali pada pembelajaran fikih kelas 8 dengan materi puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, ibu mau bertanya terlebih dahulu. Coba siapa yang tahu apa itu puasa? Baik, jadi puasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu siam atau saum, yang artinya menahan atau mencegah. Nah, dalam istilah puasa ini diartikan sebagai menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, puasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Baik, selanjutnya yaitu syarat puasa. Nah, syarat puasa ini ada dua teman-teman, yaitu syarat wajib puasa dan juga syarat sah puasa. Apa sih syarat wajib puasa itu? Jadi, syarat wajib puasa itu adalah segala sesuatu yang menjadi sebab seseorang ini diwajibkan untuk berpuasa. Nah, apa sih syarat wajib itu diantaranya? Yaitu yang pertama itu beragama Islam. Sudah pasti seorang yang beragama Islam diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian balik ini artinya seseorang laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai usia balik. Kemudian berakal sehat, artinya seorang ini sedang tidak mengalami gangguan kejiwaannya. Kemudian mampu atau kuasa melakukannya, artinya seorang ini sedang tidak mengalami sakit parah. Kemudian menetap atau mukim. Selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Nah, syarat sah puasa ini yang pertama beragama Islam. Artikan sebagai seorang yang sudah mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Kemudian suci dari haid dan juga nifas. Nah, ini tuh dikhususkan untuk perempuan. Kemudian bukan pada hari-hari yang diharamkan. Selanjutnya yaitu mengenai rukun puasa. Nah, rukun puasa ini ada dua teman-teman. Yang pertama yaitu niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa. Jadi niat puasa ini harus adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa. Nah, seperti halnya puasa wajib, maka kita harus berniat sebelum datangnya fajar, yaitu pada saat kita melaksanakan sahur. Nah, untuk puasa sunnah, niat itu boleh dilakukan setelah terbitnya fajar dengan syarat kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa itu. Kemudian yang rukun yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang makruh ketika berpuasa. Yang pertama yaitu berkumur-kumur secara berlebihan. Jadi ketika kita sedang berpuasa, apabila berkumur-kumur secara berlebihan itu maka dihukumi makruh. Kemudian yang kedua yaitu sikat gigi atau bersiwak pada saat tergelincirnya matahari. Jadi lebih baik kita sikat gigi maupun bersiwak itu sesudah melakukan sahur, itu lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu mencicipi makanan walaupun tidak tertelan. Kemudian memperbanyak tidur ketika berpuasa. Jadi walaupun tidurnya orang berpuasa itu bernilai pahala, namun ketika kita berlebihan tidurnya saat puasa maka itu juga dihukumi hal yang makruh. Kemudian berbekam atau disuntik. Nah, hal yang makruh yang terakhir yaitu sengaja melambatkan berbuka padahal sudah tiba waktunya untuk berbuka. Selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Yaitu yang pertama
makan dan minum dengan sengaja. Sudah jelas ya, ketika kita berpuasa lalu makan dan minum dengan sengaja, maka puasanya batal. Kemudian yang kedua yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, yang ketiga, muntah dengan disengaja. Jadi kalaupun tidak disengaja itu maka tidak batal. Kemudian hal yang batalkan selanjutnya yaitu bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada saat siang bulan Ramadan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam puasa. Jadi kita akan membahas dua macam puasa, yaitu yang pertama puasa wajib dan puasa sunnah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai puasa sunnah. Puasa sunnah ini merupakan puasa yang apabila dilakukan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka seseorang ini tidak berdosa. Nah, apa saja sih teman-teman puasa sunnah itu? Jadi yang pertama yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal, kemudian puasa Senin dan Kamis. Nah, kemudian puasa Daud. Jadi puasa Daud ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam, dan tata caranya yaitu dengan cara melakukan puasa berselang. Artinya 1 hari berpuasa, kemudian 1 hari tidak berpuasa. Kemudian puasa Arafah. Nah, puasa Arafah ini dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, puasa ini terdapat keutamaan yaitu dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun dosa yang telah berlalu dan 1 tahun dosa yang akan datang. Namun puasa ini tidak diwajibkan untuk seseorang yang sedang melakukan wukuf di Arafah. Kemudian puasa Asyura pada 10 Muharram. Kemudian puasa pada bulan Muharram yaitu bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak berpuasa. Kemudian puasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian puasa pada pertengahan bulan Sya'ban yaitu pada nisfu Sya'ban. Nah, selesai pembahasan kita mengenai puasa wajib dan puasa sunnah. Ibu cukupkan. Semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.